Hai anak-anak hebat, selamat datang kembali pada video pembelajaran siswa kelas 3 sekolah dasar bersama dengan Ibu Ismaria di pelajaran tematik tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 2 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia pada pembelajaran yang kedua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran? Tentu kalian masih sehat dan tetap bersemangat ya. Sebelum mengikuti pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan berdoalah pula agar diberi kemudahan dalam belajar. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita masuk pada materi di pembelajaran hari ini ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, pada kegiatan bersama orang tua, Ibu Ismaria meminta kalian untuk melakukan wawancara, bertanya pada orang tua kalian untuk memperoleh informasi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami sejak baru dilahirkan hingga saat ini. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Anak-anak, pada kegiatan Ayo Menulis, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu tanyakan dapat kamu tulis di buku tulismu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya pada kegiatan Ayo Lakukan, kalian berkesempatan untuk melakukan permainan sederhana untuk menirukan gerakan perkembangan manusia, misalnya berjalan, merangkak, dan berlari. Sebelum melakukan kegiatan inti, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Berilah tanda garis pembatas sebagai pemisah untuk berjalan, merangkak, dan berlari. Jaraknya usahakan sama, misalnya 5 meter. Gerakan tersebut dilakukan secara bolak-balik. Buatlah 3 tahapan. Pada tahapan pertama kalian berjalan, pada tahap kedua kalian merangkak, pada tahap ketiga kalian berlari. Jarak antar tahap adalah 5 meter dan lakukan secara berulang-ulang. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalian nanti berjalan, merangkak, dan berlari secara bertahap ya. Anak-anak, meskipun memiliki usia yang hampir sama, manusia memiliki pertumbuhan tinggi badan yang berbeda-beda. Kadangkala perkembangan berat badan juga berbeda juga ya. Nah, pada gambar ini coba kalian lihat ada teman kalian yang berkesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Maka sebaiknya sikap yang akan kamu lakukan jika kalian melihat hal yang seperti ini adalah menolong temanmu. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, ketika kamu melihat temanmu yang berkesulitan membawa barang bawaan, sikap yang sebaiknya kamu lakukan adalah membantu untuk menolong membawakan sebagian barang milik temanmu itu. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ini dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah, perisai berlatar merah. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya. Setiap orang harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, serta jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Lambang pada sila kedua ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila adalah sikap saling menghormati sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar kita. Orang yang tinggal di sekitar rumah kalian disebut tetangga. Tetangga kalian tentu ada yang sebaya dengan kalian. Bentuk saling menghormati dengan teman adalah saling menghargai dan toleransi. Menghargai artinya membuat sesuatu berharga. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai orang lain. Menghargai juga berarti tidak menghina dan tidak mengolok-olok seseorang. Menghargai ditunjukkan dengan sikap yang baik, misalnya memberikan pujian apabila ada teman berprestasi. Bersikaplah santun terhadap teman. Bertuturlah yang sopan kepada teman. Jangan sampai kalian berkata kasar kepada teman. Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Tidak memaksakan kehendak, itu adalah ciri dari toleransi. Toleransi berarti juga tepa selira, artinya menjaga perasaan orang lain. Hargailah orang yang berbeda dengan kita, misalnya berbeda agama, usia, dan suku. Tujuannya untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat. Nah, demikian anak-anak hebat untuk pelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita selanjutnya. Salam sehat dan semangat untuk kalian semua.